Halo YouTube, kembali lagi di FD Channel yang membahas seputar dunia pergadgetan dan perpisian duniawi. Bersama gue Farhan, dan kali ini kita akan kembali merakit sebuah PC budget yang bisa diajak gaming dan editing. Seperti apa PC-nya? Tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin buat kalian yang baru lihat channel ini atau belum subscribe juga, ayolah subscribe dulu guys. Dukung channel ini dengan mencet tombol merah di kanan bawah supaya gue makin semangat lagi bikin konten yang bermanfaat buat kita semua. Karena subscribe itu gratis coy. Ingat, subscribe itu gratis. Asyap. Jadi kali ini kita akan melakukan operasi plastik untuk mempercantik PC-nya customer kita dari Tangerang Selatan. Bukan hanya sekedar tampilannya, tapi juga jeroannya akan kita upgrade supaya PC ini bisa diajak main game dan editing, tapi dengan budget yang masih bisa dibilang affordable. Karena penggunaan komponen baru yang cukup banyak, kita namakan konten kali ini sebagai rakit PC. Tapi tenang aja, di akhir video ini gue akan jabarin juga harga komponen yang udah ada sebelumnya, supaya kalian ada gambaran jika ingin beli PC dengan komponen yang sama seperti di rakitan kita kali ini. Nah, sebelum kita jabarkan komponen apa aja yang kita pakai buat upgrade kali ini, kita tengok dulu spesifikasi awal dari PC customer gua sebelum di-upgrade. PC-nya menggunakan prosesor dari kubu Intel generasi ketiga, yaitu i5 3470. Motherboardnya dari Gigabyte H61 S2P, RAM-nya dari Hynix 8GB 1 keping, harddisk 500GB dari Toshiba, dan casing dari Alcatraz Neo XV200 bersama power supply bawaannya. Dilihat dari spesifikasinya, PC ini sebenarnya sudah cukup untuk hanya sekedar menjalankan kegiatan office. Tapi customer kita kali ini ingin PC-nya bisa diajak main game dan bisa untuk editing. Berhubung sekarang lebih sering berada di rumah dan anak juga sekolah dari rumah karena pandemi. Lanjut ke rincian komponen yang akan kita pakai untuk upgrade PC kali ini. Yang pertama, untuk merefresh tampilan dari PC ini kita gunakan casing dari Armageddon, yaitu Nimitz N5 Aurora warna hitam. Mengapa kembali kita gunakan casing ini? Karena casing ini memiliki tampilan yang sangat bagus dengan ukuran MATX yang akan membuat PC-nya terlihat padat dan keren. Harganya juga sangat affordable, ditambah juga dengan LED strip dan side panel kaca yang akan menambah estetika dari PC ini. Kekurangannya hanya pada minimnya penyediaan kabel manajemen dan airflow yang tidak begitu bagus. Nah, part berikutnya kita gunakan fan casing dari Phanteks, yaitu Phanteks Turbine 3-in-1 yang sudah include dengan controller yang juga bisa menyala RGB. Membuat PC ini lebih sedap dipandang dan warnanya bisa disesuaikan dengan warna favorit atau mood kita saat menggunakan PC ini. Kekurangan kecil dari fan ini adalah konektor power yang ada pada controller yang menggunakan konektor SATA, bukan Molex. Jadi pastiin kabel SATA power pada PSU kalian mencukupi jika ingin menggunakan fan ini. Atau kalian bisa gunakan adaptor Molex to SATA yang banyak dijual di marketplace. Next, kita tambah RAM dari PC ini agar bisa berjalan dual channel dari brand Kingston berkapasitas 8GB DDR3. Lalu untuk storage-nya, kita gunakan SSD dari RX7 120GB untuk sistem Windows dan software. Walaupun motherboard yang kita gunakan kali ini tidak mensupport SATA 3, tapi speed dari SSD-nya masih terbilang jauh lebih cepat ketimbang dari harddisk. Dan untuk storage tambahannya, kita gunakan harddisk 1TB dari WD Blue. Berikutnya kita pakai VGA card dari Colorful, yaitu GT 1030 2GB DDR5. Kenapa kita gunakan GT 1030? Pertimbangannya ada pada harga VGA card yang sedang mahal-mahalnya di 2021 ini. Dan GT 1030 adalah salah satu yang menurut saya masih worth it pada range harganya. Mungkin ada GTX 750 Ti atau yang terkenal sebagai Lord Chestplunk yang performanya lebih tinggi dengan harga yang mirip-mirip. Tapi barangnya langka kali ini. Kalaupun ada di harga yang sama, sekarang kemungkinan yang kita dapat hanyalah 750 Ti second. Subjektif sih sebenarnya. Kalau kalian tidak masalah dengan VGA second, ya it's okay. Tapi kali ini kita pakai GT 1030 baru yang pastinya worry free. Lanjut untuk power supply-nya, sudah pasti kita ganti karena power supply sebelumnya menggunakan bawaan casing.
yang sudah pasti tidak bersertifikasi 80+. PSU yang kita gunakan adalah Enlight 400 watt Black Silver yang sudah bersertifikasi 80+ bronze dengan harga yang murah. Oke, itu semua komponen yang kita pakai untuk rakitan kali ini. Langsung aja kita lihat proses perakitan PC-nya. Check it out!
Oke, itu dia proses perakitannya. Kita lanjut untuk pengetesan beberapa games dan benchmark dari PC rakitan kita kali ini. Check it out. Pada Cinebench R20, CPU-nya mendapatkan skor 979 poin dan suhu yang dihasilkan mencapai 70 derajat. Suhu yang tergolong normal untuk i5 generasi ketiga ini. Untuk pengetesan 3D Mark Time Spy, overall score yang tercatat sebesar 1291 poin. GPU skornya sendiri mendapatkan 1179 poin dan CPU skornya 2799 poin. Pada pengujian Crystal Disk untuk SSD RX 7 ini tercatat speednya di angka 239 Mbps untuk read-nya dan write-nya 219 Mbps. Seperti yang gue bilang di awal, karena MOBO-nya tidak support SATA 3, speed yang didapat tidak maksimal, tapi tetap jauh lebih cepat dari hard disk biasa. Apalah artinya sebuah benchmark? Langsung aja kita uji gaming performance-nya. Yang pertama, kita coba Valorant dulu. Pada game ini, FPS yang dihasilkan pada pengujian setting resolusi 1080p dengan grafik low, game ini dapat dilibas dengan FPS rata-rata di atas 120. Dan pada setting high, FPS-nya masih berada di atas 100-an, namun dengan sedikit penurunan FPS di angka 90-an ketika scene berat seperti bertemu banyak musuh. Lanjut, kita coba pada GTA 5. Pada resolusi 1080p, grafik normal, FPS yang bisa dihasilkan PC ini konstan di atas 60 FPS sampai 70-an FPS. Untuk setting very high atau setting paling optimal yang bisa diberikan GeForce Experience, FPS berkisar di angka 50 sampai 60 FPS. Masih playable banget menurut saya. Lalu kita tes jalankan PES 2021. 1080p kita coba setting high, sepertinya GT 1030 mulai kewalahan. Rata-rata FPS-nya hanya sekitar 40 FPS. Sedangkan kalau kita jalankan pada setting grafik low, mendapatkan FPS rata-rata di 70-an. Setting ini menurut saya adalah setting terbaik untuk bermain PES di PC ini. Karena menurut saya standar main game yang playable itu ada di 60 FPS ke atas. Next, kita coba game gacha sejuta umat Genshin Impact. Pada pengujian kali ini, kita hanya melakukan pengetesan pada setting medium. Dan rata-rata FPS-nya di angka 40-an, terkadang drop ke 30 FPS. Sorry banget guys, untuk video pengujian performa editingnya, filenya error entah kenapa, mungkin udah jalannya ya. Tapi jangan khawatir guys, gua masih ada catatan waktunya di HP gua. Gua uji encoding video Full HD berdurasi 2 menit 15 detik, preset YouTube, selesai dalam waktu 5 menit 10 detik. Bukan catatan waktu yang cepat, tapi PC ini sudah cukup mampu dengan baik membantu kita untuk melakukan kegiatan editing video jika dibutuhkan. Dari semua pengujian, menurut gua PC ini bisa dibilang cukup baik untuk menjalankan beberapa game kekinian. Tentunya dengan sedikit penyesuaian preset grafik, mengingat harga komponen yang lagi naik di 2021 ini. PC ini menjadi salah satu pilihan untuk referensi kalian yang mau rakit PC dengan budget terbatas, tapi masih bisa diajak gaming dan editing. Dan inilah total harga dari rakitan PC kita kali ini. Jika mekanismenya semua komponen kita beli dari online market. Dan untuk source harga kita ambil dari Tokopedia. Harga tidak termasuk ongkir ya, karena ongkir untuk tiap daerah berbeda-beda. Oke guys, sekian konten rakit PC kita kali ini. Semoga ada informasi yang bisa kalian ambil dari video gue ini. Dan gue minta maaf mungkin jika ada salah-salah kata dalam penyampaian gue. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Thank you juga buat customer gue yang udah percayain FD Channel untuk ngerakit PC-nya dan memperbolehkan untuk dibuatkan video. Gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. See you on the next video.